Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menggambarkan garis yang sederhana. Jangan sampai yang sederhana tidak bisa, tapi yang lebih rumit menjadi bisa. Contohnya misalnya sederhana seperti ini. Yang pertama, misalkan bagaimana garis X lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, bagaimana X kurang dari sama dengan 0. Yang ketiga, bagaimana kalau X kurang dari sama dengan 3. 4. Bagaimana kalau X lebih dari sama dengan min 2. 5. Bagaimana kalau Y lebih dari sama dengan 1. 6. Bagaimana kalau Y kurang dari sama dengan min 2. 7. Bagaimana kalau ada dua interval seperti ini. Misalkan 2 kurang dari X kurang dari 3. Pakai sama dengan. Yang ke-8. Misalkan ada negatifnya. Negatif 2 kurang dari X kurang dari 1. Nah, yang ke-9, bagaimana kalau di sumbu Y? 1 kurang dari Y kurang dari 3 misalnya. Yang terakhir, bagaimana kalau negatif 3 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1 misalnya. Nah, kita akan menggambarkan pada masing-masing. Yang pertama adalah untuk yang X lebih dari sama dengan 0. Kita gambarkan salib sumbunya dulu. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini 0. Nah, sebelumnya kita akan menggambarkan X lebih dari 0. Berarti kita harus gambar dulu X sama dengan 0 itu di mana X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 itu ada di sini. Cuman apakah ada di garis sumbu X? Apakah ada di garis sumbu Y? Nah, untuk membedakan itu kita harus kasih angka. Nah, ini 1, ini 2, ini 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, yang berada di sumbu X ini adalah nilai-nilai X. Ini adalah X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Nah, ternyata X sama dengan 0 ada di sumbu Y. Nah, jadi sumbu Y itu adalah nama lainnya adalah garis X sama dengan 0. Jadi sumbu Y nama lainnya adalah garis X sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau nilai lebih dari sama dengan 0? Ya udah, berarti tinggal diarsir yang memenuhi adalah yang kanan. Ini adalah semua daerah penyelesaian dari X lebih dari daerah penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 0. Nah, dengan demikian kalau X kurang dari sama dengan 0, tinggal diarsir yang sebelah kiri. Oke, anak-anak, jadi kalau lebih besar sebelah kanan yang memenuhi, kalau yang sebelah kiri adalah yang kurang dari. Kalau kita gambarkan akan menjadi seperti ini. Ya, sama dengan yang tadi, cuman dia arsirannya ke arah kiri. Ini nama lainnya adalah X sama dengan 0. Ini 0, sehingga arsirannya adalah yang kiri. Ini untuk daerah penyelesaian dari X kurang dari sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau Y? X apa sebelum Y? X dulu, X kurang dari 3. Tadi disebut ini X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Nah, sekarang bagaimana kalau garisnya X sama dengan 3? Ya, tinggal kita garis saja. Garis X sama dengan 3. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini adalah garisnya X sama dengan 3. Nah, jadi ini adalah garis X sama dengan 3. Ini sumbu Y atau X sama dengan 0. Ini sumbu X atau Y sama dengan 0. Jadi ini adalah
sumbu X adalah Y sama dengan 0, ini Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, karena yang diminta adalah kurang dari Y sama dengan 3, jadi ini adalah arsiran semua, ini adalah himpunan dari X kurang dari sama dengan 3. Nah, bagaimana kalau yang keempat? Yang keempat, kita akan menggambarkan X lebih dari sama dengan negatif 2. Negatif 2 tentu berada di sebelah kiri. Jadi, tinggal kita posisikan ada di sebelah kiri saja. Jadi, ini adalah sumbu Y-nya. Ini sumbu X. Ini 0. Negatif 1, negatif 2. Nah, di sini kita tempatkan posisi X sama dengan negatif 2. Lebih dari, berarti yang diarsir yang sebelah kanan. Ini adalah himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian dari X lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, berikutnya adalah bagaimana untuk yang nomor 5. Y lebih dari sama dengan 1. Y lebih dari sama dengan 1 tentunya berada, coba kita gambarkan dulu. Ya, ini adalah seperti biasa 0, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini X1, 2, 3, 1, 2, 3. Perhatikan Y lebih dari 1, berarti ini adalah garis-garis Y. Y0, Y1, Y2, dan seterusnya. Y1 berarti garisnya adalah ini. Kalau tidak menggunakan sama dengan, garisnya putus-putus. Ini saya buat yang nyambung semua. Jadi lebih dari sama dengan 1 berarti lebih, berarti ke atas. 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah daerah penyelesaian dari Y lebih dari sama dengan 1. Nah, kalau Y kurang dari negatif 2, maka sama seperti ini, cuman gambarnya nanti ke bawah. Gambarnya ke bawah. Negatif 2, berarti ke bawah negatif 2. Ini 0, ini negatif 1, ini negatif 2. Nah, kita gambarkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, inilah gambar untuk X sama dengan Y sama dengan negatif 2. Ini Y sama dengan negatif 2. Yang ditanya kurang dari. Nah, kurang dari berarti harus ke bawah. Kalau tadi lebih dari itu ke atas, kurang dari itu harus ke bawah. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya untuk Y kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, bagaimana dengan nomor 7 atau yang berada di interval? Ya, untuk yang interval ini coba kita akan gambarkan. Nomor 7, 2 kurang dari X kurang dari 3. Nah, ya, kita gambarkan 2 kurang dari X kurang dari 3. Seperti biasa, karena di X berarti kita mencarinya di X. 1, 2, 3, 4. Nah, kurang dari X antara 2, berarti garis X2 kita garis dulu. Kemudian garis 3 kita garis dulu. Nah, ini garis X sama dengan 3, ini garis X sama dengan 2. Nah, X di antara 2 dan 3 atau lebih dari 2, berarti kan X lebih dari 2, X kurang dari 3. Berarti yang memenuhi adalah yang diarsir adalah yang tengah ini. Ya, ini adalah daerah penyelesaian dari 2 kurang dari X kurang dari 3. Nah, untuk nomor 8, sama seperti tadi, cuman nanti X-nya adalah dari mulai min 2, negatif 2. Ya, jadi nanti menggambarkannya harus dikasih jarak ke kirinya
Mulai dari berapa tadi? Negatif 2. Nah, kita buatkan negatif 2. 0, negatif 1, negatif 2. Kanan 1, 2. Ke bawah dan ke bawah. Ini ke kanan sumbu X. Ke atas sumbu Y. Negatif 2. Nah, kita gariskan negatif 2. Negatif 2. Kemudian ini kita kasih nama X sama dengan negatif 2. Kemudian X sama dengan 1. Ini X sama dengan 1. Ini X sama dengan 1. Nah, X lebih dari negatif 2. Lebih berarti ke kanan. Terus X kurang dari 1 berarti ke kiri. Berarti di antara 2 dan 1. Nah, kemudian yang ke-9. Yang ke-9 saya gambarkan di sini. Bagaimana kalau Y? Y sini antara 1 dan 3. Tapi di sumbu Y. Ya, 1 sampai 3. Ya. Y berarti di sumbu Y. Ini 0, ini X, ini Y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kita gambarkan ini gambar garis Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Kemudian kita gambarkan lagi Y sama dengan 3. Nah, ini gambar garis Y sama dengan 3. Nah, lebih dari 1. Y lebih dari 1. Berarti lebih dari 1 berarti ke atas. Y kurang dari 3 berarti ke bawah. Nah, berarti di antara 1 dan 3. Ini adalah daerah penyelesaian dari soal yang ditanyakan. Ini adalah 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3. Yang terakhir kita akan menggambarkan garis negatif 3 kurang dari X kurang dari Y kurang dari 1. Nah, kita gambarkan sini. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ini kita gambarkan 1 ke atas, ke bawah ini 0, ini ke bawah min 1, min 2, min 3. Nah, kita gambarkan Y sama dengan min 3. Ini posisi gambar garis Y sama dengan negatif 3. Y sama dengan negatif 3. Nah, terus Y sama dengan 1. Nah, Y sama dengan 1. Ini gambar garis Y sama dengan 1. Nah, apa yang diminta oleh soalnya? Ternyata dari negatif 3 kurang dari Y kurang dari 1. Berarti lebih dari negatif 3 berarti negatif 3 ke atas. Kemudian kurang dari 1 berarti dari ke atas mentoknya adalah di 1. Nah, ini adalah penyelesaian dari negatif 3 kurang dari Y kurang dari 1. Ya, ini adalah beberapa contoh untuk soal-soal yang hanya ada variabelnya 1. Semoga yang sederhana ini harus lebih bisa mudah dipahami daripada yang variabelnya 2. Demikian agar bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.